Sungguh aneh dan di luar akal sehat. Media Vietnam merasa Indonesia telah melecehkan seluruh negara peserta ASEAN Cup atau AFF karena menurunkan pasukan U22 di kejuaraan tersebut. Simak fakta selengkapnya. Bye! Inilah jawaban cerdas dan berkelas dari Elkan Bagot yang dikabarkan akan dicaplok oleh Thailand karena sudah tidak pernah dipanggil lagi oleh timnas Indonesia. Simak fakta selengkapnya hanya di sini. Timnas Thailand dikabarkan tertarik untuk merekrut bek muda berbakat keturunan Indonesia, Elkan Bagot, yang kini bermain di Inggris. Thailand melihat peluang karena Elkan belakangan ini jarang mendapat menit bermain bersama timnas Indonesia. Namun dengan tegas, Elkan menolak tawaran tersebut dan menyatakan komitmennya untuk tetap setia membela Garuda. Elkan Bagot, yang kini bermain bersama Ipswich Town di Liga Inggris, sudah menarik perhatian banyak pihak sejak bergabung dengan timnas Indonesia. Dengan tinggi dan kemampuannya yang solid, Elkan menjadi bek yang diandalkan. Hal ini membuat Thailand yang tengah membangun tim tangguh di Asia tertarik untuk mengajak Elkan bergabung. Beberapa media di Thailand bahkan menyebutkan bahwa mereka siap menaturalisasi Elkan agar ia bisa memperkuat skuad mereka. Namun Elkan Bagot langsung memberikan pernyataan tegas mengenai pilihannya. Pemain bertalenta ini menyatakan bahwa ia ingin terus membela timnas Indonesia. Indonesia adalah negara yang pertama kali memberi saya kesempatan bermain di ajang internasional. Saya merasa bangga dan terhormat bisa mengenakan seragam timnas Indonesia. Saya akan terus memberikan yang terbaik untuk Indonesia, ujar Elkan. Di media sosial, para pendukung timnas menyambut hangat keputusan Elkan tersebut. Banyak penggemar yang mengungkapkan rasa bangga dan apresiasinya. Ini baru pemain yang punya jiwa nasionalis. Loyalitasnya membuktikan bahwa Elkan bermain untuk negara bukan hanya kesempatan, tulis salah satu penggemar di Twitter yang mendapat banyak dukungan dari pengguna lainnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong juga mengapresiasi sikap Elkan. Elkan adalah pemain yang memiliki mental kuat dan semangat besar. Kami sangat menghargai keputusannya untuk tetap bersama Indonesia. Kami akan terus mendukung perkembangannya di timnas, ucap Shin Tae-yong dalam pernyataan resminya. Semoga harapan admin ini menjadi kenyataan. Amin. Langkah PSSI untuk timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong membuat heran media Vietnam. Dalam salah satu beritanya, media Vietnam Soha menyoroti persiapan timnas Indonesia jelang Piala AFF 2024 yang sebentar lagi akan berlangsung. Selain membahas soal timnas Indonesia, media Vietnam tersebut juga menyoroti kondisi yang sedang terjadi pada tim kuat di Piala AFF 2024. Ternyata, secara kebetulan tim-tim kuat di Asia Tenggara tengah mengalami masalah yang cukup berat. Satu persatu tim memiliki masalahnya yang cukup serius, tak terkecuali timnas Indonesia. Menurut media Vietnam Soha, timnas Indonesia kemungkinan besar tidak akan bisa diperkuat oleh pemain-pemain intinya, terutama pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa. Penyebabnya adalah karena Piala AFF tidak termasuk dalam jadwal resmi FIFA, sehingga kemungkinan besar klub tak akan mau melepas pemain mereka untuk membela timnas Indonesia. Hal serupa juga terjadi pada Thailand yang kemungkinan tidak bisa diperkuat hingga 10 pemain inti mereka. Satu hal yang membuat heran media Vietnam adalah langkah berani PSSI untuk mengatasi masalah dari timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini. Menurut media Vietnam, PSSI sangat berani untuk mengirim timnas Indonesia U22 sebagai tim yang akan bermain di Piala AFF 2024. Tentunya langkah PSSI ini sangat berani karena tim lainnya mengirimkan skuad utama mereka.
Namun langkah ini harus diambil agar skuad utama timnas Indonesia bisa fokus kepada sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk fokus di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka memutuskan hanya menggunakan skuad timnas Indonesia U22 untuk berlaga di Piala AFF 2024, tulis media Vietnam Soha. Berita menggembirakan datang untuk pecinta timnas Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, dikabarkan tengah mempersiapkan formasi baru dengan menduetkan dua bek andalan, Elkan Bagot dan Kevin Dix, yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia pada 8 November 2024. Dengan kehadiran Dix yang sudah dinaturalisasi, Shin Tae-yong kini memiliki pilihan kokoh di lini pertahanan yang digadang-gadang akan semakin memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi kompetisi internasional. Kevin Dix, pemain kelahiran Belanda dengan pengalaman bermain di berbagai liga Eropa, akhirnya bergabung resmi dengan timnas Indonesia setelah proses naturalisasi yang cukup panjang. Dengan posisinya sebagai bek kanan yang tangguh, Kevin Dix menawarkan ketenangan, pengalaman, dan kemampuan bertahan serta menyerang yang sudah teruji. Di sisi lain, Elkan Bagot yang lebih muda namun juga penuh potensi telah membuktikan kualitasnya di posisi bek tengah dalam beberapa pertandingan timnas sebelumnya. Duet antara Dix dan Bagot ini diharapkan akan menciptakan benteng yang sulit ditembus, menjadikan timnas Indonesia semakin solid di belakang. Dengan duet ini, timnas Indonesia akan lebih kuat dalam bertahan dan stabil di belakang. Kehadiran Dix akan membantu menutup kekosongan di sisi kanan, sementara Elkan menjadi pemimpin di area pertahanan tengah. Jika Shin Tae-yong berhasil mengintegrasikan keduanya, Indonesia tidak hanya akan sulit ditembus, tetapi juga memiliki lini belakang yang siap mendukung serangan. Kombinasi Bagot dan Dix juga meningkatkan kepercayaan diri skuad Garuda. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Indonesia siap tampil lebih tangguh dalam kompetisi Asia dan mampu menantang lawan-lawannya dengan skuad yang semakin solid. Para pendukung berharap duet ini akan membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi dan siap bersaing di kancah internasional. Timnas Thailand dikabarkan tertarik untuk merekrut bek muda berbakat keturunan Indonesia, Elkan Bagot, yang kini bermain di Inggris. Thailand melihat peluang karena Elkan belakangan ini jarang mendapat menit bermain bersama timnas Indonesia. Namun dengan tegas, Elkan menolak tawaran tersebut dan menyatakan komitmennya untuk tetap setia membela Garuda. Elkan Bagot, yang kini bermain bersama Ipswich Town di Liga Inggris, sudah menarik perhatian banyak pihak sejak bergabung dengan timnas Indonesia. Dengan tinggi dan kemampuannya yang solid, Elkan menjadi bek yang diandalkan. Hal ini membuat Thailand yang tengah membangun tim tangguh di Asia tertarik untuk mengajak Elkan bergabung. Beberapa media di Thailand bahkan menyebutkan bahwa mereka siap menaturalisasi Elkan agar ia bisa memperkuat skuad mereka. Namun Elkan Bagot langsung memberikan pernyataan tegas mengenai pilihannya. Pemain bertalenta ini menyatakan bahwa ia ingin terus membela timnas Indonesia. Indonesia adalah negara yang pertama kali memberi saya kesempatan bermain di ajang internasional. Saya merasa bangga dan terhormat bisa mengenakan seragam timnas Indonesia. Saya akan terus memberikan yang terbaik untuk Indonesia, ujar Elkan. Di media sosial, para pendukung timnas menyambut hangat keputusan Elkan tersebut. Banyak penggemar yang mengungkapkan rasa bangga dan apresiasinya. Ini baru pemain yang punya jiwa nasionalis. Loyalitasnya membuktikan bahwa Elkan bermain untuk negara bukan hanya kesempatan, tulis salah satu penggemar di Twitter yang mendapat banyak dukungan dari pengguna lainnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong juga mengapresiasi sikap Elkan. Elkan adalah pemain yang memiliki mental kuat dan semangat besar. Kami sangat menghargai keputusannya untuk tetap bersama Indonesia. Kami akan terus mendukung perkembangannya di timnas, ucap Shin Tae-yong dalam pernyataan resminya. Semoga harapan admin ini menjadi kenyataan. Amin. Program naturalisasi untuk pemain keturunan terus digalakkan PSSI. Setidaknya ada 16 pemain di era Shin Tae-yong yang menjalani proses tersebut demi memperkuat timnas Indonesia.
Nama terbaru yang resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI melalui proses naturalisasi adalah Mas Hilgers dan Eliane Reijnders. Kedua pemain berdarah Indonesia Belanda itu juga sudah mencatat debut bersama Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas muncul pertanyaan, sampai kapan program naturalisasi dilakukan? Apakah di masa depan 11 pemain utama yang masuk line up semuanya diisi amunisi blasteran? Ex-co PSSI Arya Sinulinga memberikan jawaban. Sampai kapan? Sampai kita nggak butuh pemain yang kurang. Ya, kalau kita butuh pemain masa nggak diambilkan Sayan. Kalau lokalnya ada yang bisa ngimbangi ngapain pula, ujarnya saat berbincang dengan Hamka Hamzah di kanal YouTube-nya belum lama ini. Kebijakan naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia menjadi program jangka panjang PSSI. Itulah sebabnya mengapa banyak pemain belia yang dinaturalisasi. Justin Hubler dan Rafael Struijk misalnya yang kini baru menginjak 21 tahun. Pak Erik selalu katakan kita butuh 150 pemain dari U-Strip 15 sampai senior, jadi kita penuhi semuanya total 150. Jadi regenerasinya enak, kalaupun nanti ada yang tertinggal masih ada regenerasi berikutnya, papar Arya Sinulinga. Bisa dilihat pemain senior kan sedikit seperti Tom Haye, J. Idzes masih muda, jadi ini proses yang kalau kita lihat adalah di mana kita kurang di situ dimasukkan. Artinya gini, kami PSSI di mana kurang kami cari pemain. Kalau perlu kita cari ke Pluto, mana tahu ada keturunannya. Tapi kalau cukup ngapain, tapi sesuai kualitas ya, lanjutnya. Kabar buruk kembali menghampiri persiapan timnas Indonesia jelang pertandingan krusial melawan Jepang. Salah satu bek andalan yang selama ini diharapkan memperkuat lini pertahanan, Mas Hilgers, dipastikan absen akibat cedera. Hilgers yang tampil impresif di Liga Belanda bersama FC Twente mengalami cedera yang membuatnya tidak bisa bergabung dengan skuad merah putih dalam waktu dekat. Kondisi ini jelas menjadi pukulan berat bagi pelatih Shin Tae-yong yang sedang mempersiapkan formasi terbaik untuk laga penting tersebut. Sementara itu, harapan untuk menggantikan Hilgers dengan bek keturunan lainnya, Kevin Dix, juga terhambat. Proses naturalisasi Dix hingga kini masih belum selesai, membuatnya belum bisa resmi membela timnas Indonesia. Situasi ini semakin mempersempit pilihan Shin Tae-yong dalam menyusul lini pertahanan, terutama mengingat kualitas lawan yang akan dihadapi, yaitu Jepang yang dikenal memiliki serangan cepat dan pemain berkualitas di lini depan. Sebagai langkah cepat, pelatih Shin Tae-yong akhirnya memutuskan untuk memanggil kembali Elkan Bagot, bek muda berbakat yang selama ini tampil solid di Liga Inggris. Bagot yang sudah beberapa kali membela timnas Indonesia diharapkan bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan Hilgers dan memberikan stabilitas di lini pertahanan. Kehadiran Bagot dinilai sebagai opsi terbaik dan tercepat mengingat waktu yang sangat terbatas sebelum pertandingan melawan Jepang. Keputusan untuk memanggil Bagot juga mendapat sambutan hangat dari para penggemar timnas. Di media sosial banyak yang mendukung langkah ini dan berharap Bagot bisa menjadi benteng kokoh di laga melawan Jepang. Elkan punya pengalaman dan mental yang kuat. Dia pasti bisa membantu pertahanan kita, tulis salah satu penggemar di Twitter, yang diikuti oleh ratusan komentar dukungan lainnya. Shin Tae-yong menyatakan bahwa kehadiran Bagot akan menjadi tambahan penting bagi timnas, mengingat pengalaman dan kemampuan bertahannya yang sudah terbukti. Kami membutuhkan pemain yang siap tempur dan Elkan punya kualitas itu. Ini situasi yang tidak ideal, tapi kami akan tetap berjuang dengan sekuat tenaga, ujar Shin dalam konferensi pers terbaru. Legenda asal Brasil, Roberto Carlos,
membocorkan cara agar timnas Indonesia mengalahkan Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pemilik tendangan kaki keras ini memberikan pesan tersirat kepada skuad Shin Tae-yong lewat video salah satu iklan minuman bersoda 22 tahun lalu. Medio 2002 muncul iklan yang menampilkan Roberto Carlos sedang melawat ke Jepang. Bukan untuk berlibur melainkan untuk membela timnas Brasil di Piala Dunia 2002. Saat berada di bandara, Roberto Carlos bertemu seorang bocah yang kemudian meminta tanda tangannya. Sebagai tanda terima kasih kepada Roberto Carlos, si bocah pun memberikan minuman kepadanya serta melakukan ojigi atau membungkuk. Bagi orang Jepang, membungkuk di hadapan orang lain merupakan tanda hormat. Awalnya Roberto Carlos agak bingung dengan apa yang dilakukan bocah Jepang tersebut. Namun setelah mencari tahu, Roberto Carlos baru paham ojigi merupakan tradisi yang biasa dijalankan orang Jepang. Karena itu, ketika melakoni pertandingan menghadapi Jepang di pertandingan sepak bola, Roberto Carlos mencoba melakukan ojigi. Ketika hendak melakukan tendangan bebas, Roberto Carlos melakukan ojigi di hadapan para pagar betis yang berasal dari Jepang. Sontak para pagar betis melakukan penghormatan balik alias juga melakukan ojigi kepada Roberto Carlos. Saat para pagar betis itu membungkuk, Roberto Carlos melepaskan tendangan yang meluncur mulus ke gawang Jepang. Apakah cara ini bisa diterapkan timnas Indonesia saat menjamu Jepang di SUGBK? Satu yang pasti, timnas Indonesia pantang kalah saat bersua Jepang. Skuad Garuda membutuhkan tambahan poin demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Copot segera, suruh tinggal di rumah aja daripada bikin susah kita. Sungguh bikin semua geleng kepala. Masih saja ada yang tidak setuju dengan program naturalisasi. Pernyataan aneh dan nyeleneh anggota DPR ini bikin Presiden Prabowo ambil tindakan tegas. Simak cerita selengkapnya dan jangan sampai di skip. Dalam rapat panas yang digelar di gedung DPR RI, isu naturalisasi pemain kembali memicu ketegangan antara para pejabat dan pendukung timnas Indonesia. Salah satu anggota DPR mengkritik kebijakan naturalisasi, menilai langkah tersebut sebagai bentuk jalan pintas yang tidak mendukung pengembangan pemain lokal. Pernyataan ini langsung memicu reaksi keras dari masyarakat, terutama para fans timnas yang melihat naturalisasi sebagai peluang emas bagi Indonesia untuk meraih prestasi di level internasional. Di tengah situasi yang semakin memanas, Presiden Prabowo Subianto tampil dengan pernyataan tegas yang seolah menjadi pembelaan bagi fans dan pihak yang mendukung naturalisasi. Prabowo menegaskan bahwa targetnya untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia bukan sekadar mimpi, tetapi harga mati yang harus diwujudkan. Dalam pidatonya, ia menyinggung bahwa siapapun yang menentang target besar ini sebaiknya meninggalkan posisinya di pemerintahan. Indonesia harus lolos Piala Dunia kali ini. Tidak ada kompromi. Siapa yang tidak mendukung atau malah mencoba menghalangi mimpi besar ini, lebih baik angkat kaki, tegas Prabowo yang disambut sorakan dan dukungan dari masyarakat serta fans timnas di media sosial. Pernyataan tegas Prabowo tersebut memberikan angin segar bagi pendukung naturalisasi yang selama ini berjuang agar timnas memiliki pemain-pemain berkualitas di level dunia. Banyak pihak yang menilai naturalisasi adalah jalan realistis bagi Indonesia untuk bisa bersaing di kancah sepak bola internasional mengingat persaingan yang semakin ketat. Di media sosial, reaksi fans timnas tidak kalah keras. Banyak yang mengecam anggota DPR yang dianggap tidak berpihak pada mimpi besar Indonesia untuk berjaya di pentas dunia. Ini bukan hanya soal pemain asing, tapi soal kesempatan untuk mengibarkan bendera merah putih di Piala Dunia. Jangan halangi mimpi kami, tulis salah satu pengguna Twitter yang mendapat ribuan tanda suka dan dukungan. Sejumlah pengamat olahraga turut angkat suara, menilai bahwa kebijakan naturalisasi tidak harus dilihat sebagai ancaman bagi pemain lokal. Naturalisasi adalah bagian dari strategi jangka pendek. Di saat yang sama, pembinaan pemain lokal tetap berjalan untuk membangun fondasi masa depan, ujar salah satu pengamat sepak bola yang mendukung kebijakan tersebut. Situasi ini mencerminkan adanya dua pandangan besar yang saling bertentangan di tubuh pemerintahan. Di satu sisi pihak yang berkomitmen pada pengembangan jangka panjang dan di sisi lain mereka yang ingin Indonesia segera mengejar ketertinggalan di panggung dunia melalui naturalisasi. Namun dengan dukungan penuh dari Prabowo, tampaknya jalan untuk kebijakan naturalisasi akan semakin terbuka lebar.
Pelatih timnas Indonesia Sintayong buka suara perihal alasan mencoret kaptennya Asnawi Mangkualam serta striker Persebaya Surabaya Malik Rizaldi untuk laga kontra Jepang dan Arab Saudi pada November mendatang. Hal itu disampaikan Sintayong ketika menghadiri Trofi Tour Mitsubishi Electric Cup 2024 alias Piala AFF 2024 di FX Sudirman, Senayan, Jakarta, Sabtu (2 November 2024). PSSI telah mengumumkan daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk 2 laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hari ini, Sabtu (2 November 2024 pagi waktu Indonesia Barat). Dari 27 pemain yang dibawa Sintayong, tidak ada nama Asnawi Mangkualam, Malik Rizaldi, Hernando Ari, Dimas Derajat, dan Wahyu Prasetyo. Para pemain itu sebelumnya masuk dalam daftar skuad Garuda untuk 2 laga grup C kontra Bahrain dan Cina pada Oktober lalu. Khusus Asnawi, Wahyu, dan Malik Rizaldi, Sintayong menjelaskan bahwa kedua pemain sejatinya masuk dalam rencananya untuk FIFA Matchday November 2024 ini. Namun, keduanya harus dicoret karena masalah cedera. Asnawi disebut mengalami cedera hamstring, sementara Malik dan Wahyu diterpa cedera robek otot betis sehingga tak memungkinkan untuk bermain. Ya mungkin karena cedera ya. Asnawi hamstring, Wahyu ada robekan di betis, dan Malik pun sama ada cedera di betis, kata Sintayong kepada awak media di Jakarta, Sabtu 2/11/2024. Memang mereka sebetulnya masuk dalam list, tapi karena cedera tak bisa dipanggil. Sampai dikirim juga dari dokter tim masing-masing, tambahnya. Meski kehilangan beberapa nama penting, Sintayong patut tersenyum lantaran beberapa penggawa yang sebelumnya absen juga dipastikan bisa kembali. Justin Hubner, Yance dan Yakob Sayuri, Muhammad Riyandi, dan Ramadan Sananta kembali ke skuad setelah sebelumnya absen karena berbagai alasan dari mulai cedera dan pilihan taktik. Lebih jauh, Sintayong menegaskan masih yakin skuad Garuda bisa finish setidaknya peringkat 4 besar dalam klasemen akhir grup C agar bisa melaju ke putaran keempat. Sama juga seperti target Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Saya berpikir hal yang sama, karena sebelumnya sering bicara dengan dia terkait masalah ini, tambah Sintayong. Terdekat timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta pada 15 dan 19 November mendatang.